Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 8 bersama Miss Soraya akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia, dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Oleh karena itu, manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi. Manusia hidup dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitarnya. Tanpa tersedianya berbagai macam sumber daya alam di bumi ini, manusia akan kesulitan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Setiap daerah di Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam. Ada yang memiliki kelapa sawit, ada juga yang memiliki emas. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan. Pelaku ekonomi. Pengertian pelaku ekonomi. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga keluarga atau konsumen, rumah tangga perusahaan atau produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Secara umum, rumah tangga keluarga ini memiliki peran utama sebagai konsumen, yaitu pengguna barang akhir. Rumah tangga keluarga ini yang menjadi target pasar utama dari para produsen dalam memasarkan berbagai produk mereka. Pada kegiatan ekonomi, peran konsumen atau keluarga ini sangat menentukan bagi produsen sebelum mereka membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Karena konsumen pengguna barang jadi atau barang akhir, maka pihak perusahaan mau tidak mau harus melakukan riset pasar terlebih dahulu, sehingga barang yang diproduksi sesuai dengan kebutuhan dan selera konsumen atau pemakainya. Pendapatan rumah tangga keluarga terdiri dari sewa, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah menyewakan tanahnya kepada perusahaan. Upah, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan yang keempat adalah laba atau keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Peran rumah tangga konsumen. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa ada interaksi antara rumah tangga keluarga dan rumah tangga perusahaan yang menyebabkan terjadinya aliran arus uang dan atau arus barang dan jasa. Dari kegiatan tersebut dapat dilihat bahwa peran rumah tangga konsumen adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah sebagai pemakai atau konsumen barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Dan yang kedua, peran rumah tangga konsumen adalah pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melaksanakan proses produksi. Rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Perannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil produksi yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan akan dijual kepada konsumen mereka, ke bagian rumah tangga pemerintah, dan untuk pemberdayaan bagi masyarakat luar negeri. Yang kedua, rumah tangga perusahaan akan membayar pekerjaan timbal balik atas penggunaan dari beragam faktor produksi yang telah dijelaskan di atas, seperti gaji, upah, bunga, keuntungan laba, maupun sewa. Peran yang ketiga adalah rumah tangga perusahaan akan memberikan hasil akhir berupa barang produksi setelah menggunakan faktor produksi tersebut. Dan rumah tangga perusahaan harus melunasi masalah pajak kepada pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah. Yang pertama adalah sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengatur atau regulator dalam perekonomian suatu negara. Perekonomian harus diatur sehingga perekonomian dapat mensejahterakan masyarakat secara adil dan merata. Regulasi dan aturan yang dibuat oleh pemerintah antara lain berupa pemberian subsidi pada perusahaan dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk dari luar. Peran lain pemerintah adalah menentukan besarnya pajak. Dengan adanya aturan tentang pajak progresif, orang yang kaya dipungut pajak yang tinggi, orang yang miskin dipungut pajak yang rendah. Bahkan, orang yang sangat miskin tidak dipungut pajak, tetapi malah diberi subsidi. Yang kedua, peran rumah tangga pemerintah adalah sebagai konsumen. Seperti halnya rumah tangga keluarga, rumah tangga pemerintah juga memiliki peran sebagai konsumen. Dalam menjalankan fungsinya sebagai pengatur, pemerintah membutuhkan sarana dan prasarana penunjang yang dibeli dari rumah tangga produsen atau rumah tangga perusahaan. Contohnya, kantor dinas pendidikan untuk menjalankan aktivitasnya sehari-hari membutuhkan kertas, printer, dan tinta. Untuk itu, pemerintah harus membeli ke perusahaan atau produsen. Peran rumah tangga pemerintah yang ketiga adalah produsen. Sebagai konsumen, pemerintah juga berperan sebagai produsen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memproduksi barang atau jasa. BUMN adalah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah, yang juga berperan sebagai rumah tangga produsen. Peran rumah tangga luar negeri. Masyarakat luar negeri memiliki peran penting dalam perekonomian yang dilakukan oleh pemerintah. Adanya masyarakat luar negeri telah memicu kegiatan ekspor maupun impor. Dalam kegiatan ekspor dan impor, pemerintah dapat memperoleh devisa. Devisa merupakan salah satu sumber pendapatan negara. Indonesia merupakan salah satu negara penghasil tambang terbesar di dunia. Pengelolaan tambang-tambang tersebut masih didominasi pihak asing. Kondisi tersebut mengakibatkan tingginya pemasukan negara dari sektor pertambangan. Pengelolaan sumber daya alam membutuhkan sumber daya manusia yang baik serta penguasaan teknologi yang unggul. Apakah saat ini Indonesia sudah memiliki kedua hal tersebut? Bagaimanakah upaya yang harus kita lakukan agar negara Indonesia mampu mengelola sumber daya secara mandiri? Demikian tadi video pembahasan tentang keunggulan dan
keterbatasan antar ruang, serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Semoga mudah dipahami dan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.